Di sebuah hutan hiduplah seekor kancil yang dijuluki sebagai binatang cepat. Suatu kali diadakan lomba lari di hutan. Maka kancil pun mendaftarkan diri. Di antara pendaftar lainnya pun terdapat seekor kura-kura yang juga mendaftarkan diri untuk mengikuti perlombaan tersebut. Ketika si kancil melihat si kura-kura ini, dia menertawakannya. Dia meremehkannya. Karena kura-kura adalah binatang yang paling lambat dari binatang-binatang lainnya yang ikut perlombaan pada waktu itu. Ketika perlombaan dimulai, si kancil dengan cepatnya meninggalkan si kura-kura ini di belakang. Karena si kancil memang binatang yang tercepat. Melihat hal itu, si kancil kemudian berhenti dan meremehkan si kura-kura. Kemudian dia mempersilakan si kura-kura ini untuk berlari. Dia mengatakan kepada si kura-kura ini bahwa silakan, kamu berlari duluan, saya akan menyusul kamu. Karena saya yakin bahwa walaupun kamu meninggalkan saya dalam jarak yang cukup jauh, saya akan tetap memenangkan perlombaan ini. Karena saya adalah binatang yang larinya cepat dibandingkan dengan kamu. Kemudian si kura-kura ini berlari duluan dan si kancil ini menunggu. Tanpa disadari ternyata garis finishnya sudah dekat dan kancil tidak menyadari itu. Maka berlarilah kura-kura dengan sekuat tenaga. Kemudian si kura-kura memenangkan perlombaan itu. Dia sampai ke garis finish terlebih dahulu dibandingkan dengan si kancil ini. Kemudian binatang-binatang lainnya bersorak bergembira karena si kura-kura yang dijuluki dengan binatang terlambat, dia memenangkan perlombaan itu. Nah, dari cerita ilustrasi ini kita dapat melihat bahwa kesombongan dari si kancil ini akibatnya adalah mengalami kekalahan, yang menyadari dirinya lebih hebat daripada si kura-kura. Dan ternyata yang menang perlombaan itu adalah si kura-kura. Nah, kancil menyombongkan diri dan dia kalah. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita diajarkan untuk tidak menjadi orang yang sombong. Dalam Amsal 16 ayat 18, kita diingatkan untuk tidak menjadi sombong. Dikatakan bahwa kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Kecongkakan di sini bisa dimengerti sebagai kesombongan. Tinggi hati juga dimengerti sebagai kesombongan. Kita belajar untuk tidak menjadi orang yang sombong, karena kesombongan adalah sikap yang tidak disukai oleh Allah. Bahkan di sini dikatakan bahwa orang yang tinggi hati atau sombong akan mengalami kejatuhan, akan mengalami kehancuran. Marilah kita belajar untuk menjadi orang yang tidak sombong. Artinya tidak boleh memandang rendah orang lain, meremehkan orang lain hanya karena kita memiliki sebuah kelebihan yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain. Kalau misalkan kita punya kelebihan, apakah itu salah? Tidak, itu tidak salah. Tetapi yang salah adalah ketika kita meremehkan orang lain hanya karena dia tidak punya kelebihan hal yang sama seperti kita. Misalnya, kita mungkin lebih bisa dalam mata pelajaran tertentu, misalnya bahasa Inggris, tapi teman kita atau orang lain tidak. Nah, di sini kita belajar untuk menghargai, tidak meremehkan. Atau kalau bisa kita bisa membantu dia, mengajarkan dia. Hari ini kita belajar untuk tidak menjadi orang yang sombong. Karena kesombongan itu tidak disukai oleh Allah. Orang yang sombong akan mengalami kehancuran. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.